Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Aku Inspirasi. Menginspirasi. Jadi, Oke, di channel ini kita akan bahas-bahas nih tentang beasiswa, bisa juga tentang kehidupan kita kan ya, Cek ya, yang bisa betul. semuanya. Tapi ini sebenarnya gabut aja sih kita, ya nggak? Buat mengisi kegabutan ya, Ci. Ya bener. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu nih. Di channel Aku Menginspirasi ini ada siapa aja sih? Oke, pertama perkenalkan nama aku Reza Dwi Fitriani dan rekanku. Arsyida Urfiati. Dan kami pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai Paragon Scholarship. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas sedetail mungkin mengenai Paragon Scholarship, tips-tipsnya, syaratnya, kemudian bagaimana sih nanti untuk menghadapi misalkan juri dari Paragon Scholarship-nya dan lain-lain. Oke. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Arshida sendiri. Yeay, halo. Oke, uh, pertama-tama kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Paragon Scholarship? Apa itu sih Paragon Scholarship? Oke, jadi ini langsung ke topik aja ya. Ya, Jadi Paragon Scholarship itu salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh PT Paragon Technology and Innovation. Jadi Paragon Scholarship itu kalau waktu aku tuh ya, itu tuh ada dua kayak istilahnya cabang, tapi bukan cabang juga sih, maksudnya dua tipe gitu ya. Buat yang prestasi sama yang pemberdayaan. Nah, buat yang prestasi sendiri kayak aku, itu tuh dia tuh mulainya semester 5 di tahun ketiga mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pemberdayaan itu tahun kedua di mahasiswa. Tapi overall untuk seluruh persyaratan itu kayaknya sama, cuman untuk pemberdayaan itu lebih ke kurang mampu kayak gitu. Jadi ada satu syaratnya itu ada surat yang memilih untuk apa ya, kayak minta surat keterangan tidak mampu gitu loh, biasanya ke RT atau ke kelurahan gitu kan ya, kayak gitu aja. oke. Nah, kalau boleh tahu nih sih kan Arsy ikutnya itu ke beasiswa, ke Paragon Scholarship yang jenis apa sih? Dan pas sebelum Arsy daftar gitu, nah Arsy tahu info Paragon Scholarship itu dari mana sih? Oke, jadi aku itu ikut yang prestasi. Soalnya kan aku juga baru tahunnya tuh yang waktu tahun ketiga atau semester 5 ya. Itu. Nah, aku tahunya, jadi tuh ada peristiwa unik nih. Waktu itu aku sama Eja seminar, kita duduk bareng. Ingat nggak waktu itu? Kita duduk Ingat, ingat, ingat. uh, waktu seminar apa ya itu ya? Statistik di BPS lah, pokoknya dari BPS kalau nggak salah. Kita duduk bareng. Terus di situ ada salah satu teman kita juga kan. Nah, Ya, di situ tiba-tiba tuh ngomongin beasiswa gitu, terus Eda ngomong, ada ini loh beasiswa Paragon, dan itu uh, udah H-3 kalau nggak salah penutupan pendaftaran. Nah, habis itu aku udahlah coba aja lah, tertarik nih kayaknya bagus kayak gitu. Aku searching di situ, habis itu bisa nih yang paling kendalanya itu waktu itu aku harus bikin isai, soalnya kan ada isai ya. Nah, itu harus cepet-cepet bikin isai. Habis itu malamnya aku bikin isai. Udah aku cuman berpikirnya kayak gini, kalau ini rezekiku, ya udah pasti aku dapet, kalau enggak ya udahlah, enggak mau berharap lebih kayak gitu kan. Nah, habis itu yaudah aku cobalah apply di situ. Aku minta tanda tangan transkrip. Waktu itu ada transkrip juga ke dosen wali. Itu masih offline ya waktu itu, jadi enak ke kampus, bolak-balik kampus, gak kayak gini online kan. Nah, habis itu udah dapat tanda tangan tuh, aku langsung apply, dan alhamdulillahnya tiba-tiba ada pengumuman. Itu tuh waktu awalnya itu apply-nya kalau nggak salah terakhir tuh tengah-tengahan Oktober gitu. Jadi biasanya Paragon itu bukannya September sampai Oktober. Itu buat kalau mau apply buat persyaratan berkasnya kayak gitu. Habis itu
nanti ada pengumuman lagi untuk ke tahap selanjutnya, itu waktunya itu kalau nggak salah pertengahan Oktober. Dan alhamdulillah di situ lolos ke tahap kedua, kayak gitu aja. Alhamdulillah. Berarti apa sebelum ke Paragon itu Arsy kayak enggak dari awal maba enggak kepikiran buat daftar Paragon gitu ya. Tiba-tiba aja di pertengahan ketemu beasiswa Paragon terus akhirnya daftar ke Paragon gitu. Iya, Oke. bener Nah, banget. oke. Kalau syarat-syaratnya sendiri sih kira-kira syaratnya apa aja gitu biar teman-teman itu bisa persiapan tadi kan ada esai gitu ya. Nah, selain esai apalagi dan transkrip kalau tidak salah tadi. Apalagi Kalau misalkan harus ada prestasi lah. Nah, kalau yang aku sendiri, pengalaman aku yang prestasi itu, persyaratannya itu ada yang pertama KTM, fotokopi KTM, fotokopi KTP, habis itu buku tabungan. Nah, buku tabungan di sini harus ada atas nama kita sendiri yang calon penerima beasiswa. Jadi, buat teman-teman nih, kalau misal pengen apply beasiswa, lebih baik udah punya tabungan sendiri. Soalnya kalau misal biasanya kan kita pinjam orang tua gitu ya. Kalau misal kita belum punya, nah itu nggak boleh. Jadi emang harus dari kita sendiri. Dan kalau misal kita nggak punya ya harus mau nggak mau kita tuh harus punya dan buat dulu gitu. Nah untuk di Paragon sendiri banknya untuk bank itu nggak ditentuin, jadi boleh apa aja gitu. Terus habis itu ada form beasiswa prestasi. Nah formulirnya ini nanti bisa teman-teman unduh di Paragon. Biasanya nanti ada pengumumannya gitu. Nah oh iya, untuk Instagram Paragon sendiri namanya @paragon_scholarship. Itu bisa di-follow. Di situ banyak banget info-info tentang beasiswa itu. Jadi kegiatan beasiswa itu apa? Jadi di situ di-upload semuanya sama pihak Paragon gitu. Habis itu ada juga nilai transkrip semester 1 sampai semester 3. Itu harus tanda tangan dosen wali juga kan. Habis itu ada sertifikat pendukung akademik. Nah, di sertifikat pendukung akademik ini menurut aku sih kalau dari kemarin-kemarin soalnya aku juga sertifikatnya juga dikit. Nah, itu nggak begitu menjunjung nilai gitu, nggak begitu berpengaruh. Soalnya aku pernah dengar katanya ada salah satu beasiswa itu emang harus sertifikatnya harus banyak kayak gitu. Tapi di Paragon ini kayaknya enggak. Tapi juga kalau misal teman-teman semua punya sertifikat kayak gitu dicantumin aja buat ya nambah nilai lah, tapi nggak banyak nambah nilai. Kemarin tuh aku juga sertifikatnya tuh aku cuman ngabarin 2 dan yang satu itu yang kemarin internasional dan yang satu itu cuma jadi finalis dan alhamdulillahnya juga lolos kayak gitu. Habis itu yang ketujuh ada isai. Isainya itu waktu aku kemarin temanya itu kontribusiku untuk negeri. Jadi di isai ini kita ceritain aja semuanya apa sih yang udah kita lakuin buat Indonesia kayak gitu. Contohnya misal nih kemarin itu aku nyantumin di situ. Aku pernah ini sharing aja ya. Aku pernah ikut survei tentang kepuasan BPOM. Nah, di situ aku cantumin tuh. Itu kan salah satu kontribusi aku buat Indonesia sebagai surveyor tentang kepuasan pelanggan di BPOM gitu. Aku juga cantumin lagi waktu aku ada pengalaman nih sama Eja juga kan yang ke Malaysia itu kan juga salah satu kontribusi kita buat negeri, buat Indonesia terutama memberikan nama baik Indonesia di internasional di Malaysia kayak gitu. Habis itu yang terakhir itu ada surat dari Paragon. Nanti dikasih kayak form surat itu tidak menerima beasiswa yang lain, tidak menerima beasiswa lain. Jadi satu-satunya harus menerima dari Paragon aja kayak gitu. Nah, di sini IPK-nya kalau yang prestasi itu harus lebih besar dari 3,3. Jadi minimal 3,3. Kayak gitu. Oke, baik. Tadi udah disebutin ya syarat-syarat Paragon Scholarship. Nah, Arsy ini ikut Paragon Scholarship-nya yang prestasi. Nah, sih kan Paragon Scholarship itu kan tidak hanya yang jalur prestasi, tapi ada yang pemberdayaan. Nah, bedanya persyaratan antara pemberdayaan dan prestasi itu apa dan kesamaannya juga apa? Oke. Jadi kan tadi aku udah jelasin tuh, itu secara umum dan aku jelasin tadi kan yang prestasi ya, terutama yang prestasi. Nah, tadi aku jelasin itu ada ISEI.
yang kontribusiku untuk Indonesia. Nah, di situ untuk yang pemberdayaan essay-nya itu nggak masuk syarat. Jadi untuk yang pemberdayaan nggak usah bikin essay, tapi diganti dengan surat keterangan tidak mampu dari RT maupun kelurahan. Nah, itu. Tapi untuk secara keseluruhan itu sama yang seperti aku sebutkan tadi, dan GPA-nya IPK-nya terakhir itu 2,8 IPK paling rendah kalau yang prestasi itu kan 3,3. Nah, itu kalau yang pemberdayaan tuh kalau nggak salah tuh 2,8 atau 3 gitu. Lebih rendah sih itunya IPK-nya, minimal IPK-nya. Gitu. Oke. Nah, sih ada berapa tahapan sih Paragon Scholarship itu? 2 atau lebih dari 2? Ada berkas, habis itu setelah berkas itu kan nanti seleksinya itu kalau nggak salah kemarin itu pertengahan Oktober itu terakhir. Aku ingat banget kalau nggak salah 18 Oktober itu terakhir.